Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Honorable the lecturer Mr. Yunai PMPD and all my beloved friends. We are from group search. We will let me introduce myself. My name is Sabibah Khairunisa and my partner Ilusi Lawati. We will present about hubungan berbahasa, berpikir, dan berbudaya. Well, pengertian berbahasa. Berbahasa merupakan kegiatan dan proses memahami dan menggunakan isyarat komunikasi yang disebut bahasa. Sedangkan berpikir adalah gejala jiwa yang dapat menetapkan hubungan-hubungan sesuatu yang menjadi ia tahu atau sesuatu kegiatan yang melibatkan otak kita bekerja. Sedangkan berbudaya adalah sesuatu yang akan memengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak. Nah, di sini ada beberapa teori yang membahas tentang hubungan berbahasa, berpikir, dan berbudaya. Di antaranya itu ada teori Wilhelm von Humboldt, itu sarjana Jerman pada abad ke-19. Dia tuh menekankan bahwa adanya ketergantungan pemikiran manusia pada bahasa. Maksudnya gini, jadi pandangan hidup dan budaya di suatu masyarakat itu ditentukan oleh bahasa dan masyarakat itu sendiri. Contohnya gini, kita tinggal di Kuningan, Jawa Barat, yang dimana bahasanya itu Sunda. Nah, masyarakat itu sendiri pasti akan berbicara bahasa Sunda. Tidak mungkin kita hidup di Sunda, Kuningan, tapi berbahasa menggunakan bahasa Belanda. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya ada teori Sapir-Whorf atau berpendapat bahwa tidak ada dua buah bahasa yang sama. Jadi dalam masyarakat tertentu hanya memiliki satu bahasa yang disepakati. Nah, jadi Whorf itu berpandangan bahwa tanpa melalui proses berpikir, bahasa itu sudah berdiri sendiri. Jadi sebelum adanya bahasa dalam setiap daerah itu sudah sudah ada dalam pandangan itu atau sudah ada dalam proses berpikir sendiri gitu. Selanjutnya itu ada teori Jean Piaget, atau dia mengungkapkan bahwa pendapat yang sebaliknya atau dengan Sapir-Whorf dikemukakan oleh Piaget, sarjana Perancis, yaitu bahwa justru pikiranlah yang membentuk bahasa, tanpa pikiran bahasa tidak akan ada. Nah, jadi kita nih kayak ingin berbicara atau berbahasa, pasti kita akan berpikir dulu apa yang akan kita bicarakan, apa yang akan kita lontarkan, bahasa apa yang akan kita ucapkan. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Selanjutnya itu ada teori L.S. Watzke atau berpandangan bahwa pada awal mulanya bahasa dan pikiran itu tidak ada hubungan yang mengikat antar keduanya. Tapi seiring berjalannya waktu, manusia akan berpikir tentang bahasa sehingga manusia akan berbahasa dengan pemikirannya. Ya, kurang lebihnya seperti kita nih, kita hidup di era zaman dimana sudah modern semuanya, yang dimana kita pasti membutuhkan apa sih bahasa modern itu. Kurang lebih seperti ada banyak bahasa gaul. Memang awalnya itu pemikiran dan bahasa itu tidak berhubungan, tetapi semakin kesini semakin bertambahnya era itu bahasa itu sangat berguna. Kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lucy Lawati. Time is yours. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu teori dari Noam Chomsky. Chomsky berpandangan bahwa sejak lahir manusia sudah memiliki kemampuan berbahasa dalam memori otaknya yang berupa LAD atau Language Acquisition Device. Hal itu tercermin pada seorang bayi yang sebenarnya di dalam otak sudah tersimpan kemampuan untuk berkomunikasi yang diturunkan secara biologis, tetapi belum bisa untuk diungkapkan. Namun, seiring berjalannya waktu, seorang bayi bisa berbahasa ibu karena adanya jalinan batin yang kuat antar keduanya. Nah, selanjutnya itu teori dari Eric Lindbergh. Eric berpendapat bahwa manusia telah menerima warisan biologi ketika dilahirkan, berupa kemampuan berkomunikasi dengan manusia, khususnya sesama manusia. Tidak ada hubungan dengan kecerdasan dan pemikiran. Nah, selanjutnya yaitu teori dari Brunner. Bertolak belakang dengan pendapat Vygotsky yang mengatakan bahwa awal mula pikiran dan bahasa itu tidak ada hubungannya. Tetapi menurut Brunner, bahasa dan pikiran itu sebenarnya saling bekerja sama karena dengan bahasa orang dapat berpikir sistematis. Oleh karena itu, bahasa dan pikiran dapat saling membantu. Nah, selanjutnya yaitu teori kekontroversialan hipotesis, yaitu Sapir-Whorf mengatakan bahwa struktur bahasa menentukan struktur pikiran. Piaget mengatakan bahwa struktur pikiran dibentuk oleh perilaku dan bukan oleh struktur bahasa.
Nah, sedangkan Vygotsky mengatakan bahwa pada mulanya bahasa dan pikiran berkembang secara individual dan tidak saling mempengaruhi. Sedangkan Chomsky mengatakan bahwa bahasa dan pemikiran adalah dua buah sistem yang berasingan yang memiliki keotonomian masing-masing. Nah, sedangkan Lenderberg mengatakan bahwa manusia telah menerima warisan biologi ketika dilahirkan berupa kemampuan berkomunikasi. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang hubungan bahasa, pikiran, dan budaya. Bahasa dan pikiran, contohnya yaitu bangsa Jepang. Orang Jepang mempunyai pikiran yang sangat tinggi karena orang Jepang mempunyai banyak kosakata dalam menjelaskan sebuah realitas. Hal itu membuktikan bahwa mereka mempunyai pemahaman yang mendetail tentang realitas. Nah, selanjutnya yaitu pikiran mempengaruhi bahasa. Pendukung pendapat ini tokoh psikologi kognitif yang tak asing bagi manusia yaitu Jean Piaget. Melalui observasi yang dilakukan oleh Piaget, terdapat perkembangan aspek kognitif anak. Ia melihat bahwa perkembangan aspek kognitif anak akan mempengaruhi bahasa yang digunakannya. Semakin tinggi aspek tersebut, semakin tinggi bahasa yang digunakannya. Selanjutnya itu bahasa dan pikiran saling mempengaruhi. Hubungan timbal balik di antara kata-kata dan pikiran dikemukakan oleh Benjamin Vygotsky, seorang ahli semiotik berkembangsaan Rusia yang teorinya dikenal sebagai pembaharu teori. Piaget mengatakan bahwa bahasa dan pemikiran saling mempengaruhi. Nah, jadi penggabungan Vygotsky terhadap dua pendapat itu di atas banyak diterima oleh kalangan dan ahli psikologi kognitif. Jadi kesimpulannya, memang untuk masalah bahasa, pikiran, dan budaya adalah hal yang rumit sehingga terjadi kontroversi di antara teori-teori. Sedangkan bergantung pemakai bahasa dalam budaya tertentu ingin memilih teori yang mana yang menurutnya lebih bisa dipahami. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.